Jika Nyonya Bupati menjadi salah satu dewan Yuni, itu sama saja tidak ada Yuni yang lain. Celakanya, dan mereka semua baru sadar ketika itu, tidak ada satu pemeran perempuan pun dalam drama kemarin. Tidak ada tokoh perempuan dalam lakon pasukan Sultan Agung Mataram menyerbu benteng VOC di Batavia. Itulah hari ketika Jati, anak yang suka merenung itu, menyadari betapa sejarah diceritakan dari pihak lelaki. Sejarah adalah panggung cerita perang dan pembunuhan. Itu adalah hari ketika Jati tiba-tiba bertanya pada diri sendiri, bagaimana seandainya sejarah ditulis demi pihak perempuan. Coba ya kalian pikirkan, bagaimana supaya drama kita itu ada pemeran anak putri. Terdengar suara Pak Kontriman, guru kepala garuk-garuk kepala. Ia usul agar anak-anak putri dilibatkan sebagai prajurit. Tapi ide itu tidak disambut baik. Dia menggigit-gigit bibir. Tidak mungkin mengganti lakon sama sekali, mengingat mereka hanya punya waktu 1 pekan latihan. Ada yang usul untuk menaruh murid putri dalam adegan di benteng Belanda. Anu, kata salah seorang murid yang jago, untuk menunjukkan kebejatan Belanda, Pak. Belanda digambarkan mempermainkan putri-putri kita. Ide itu serta merta ditolak oleh ibu kepala sekolah. Ya, sungguh tepat sikap ibu kepala sekolah itu. Kalau anak-anak itu bisa melibatkan tinjau sungguhan, lah kenapa yang ini tidak? Akhirnya Jati mengacungkan tangan. Biar tidak sama sekali mengubah cerita, katanya. Bagaimana kalau kita tambah adegan Sultan Agung Mataram bertemu Nyi Loro Kidul. Cerita ini juga ada dalam Babat Tanah Jawi. Orang-orang terdiam. Ada tersirat persetujuan di wajah mereka, tapi ada semburat kegalauan di mata mereka. Ada kepercayaan bahwa siapapun yang memerankan Nyi Loro Kidul dalam drama atau menjadi model lukisan tentang Sang Ratu akan segera dijemput ajal. Loh, cerita ini berembus santer di sekitar pelukis terkenal negara, Basuki Abdullah, yang menciptakan banyak sekali lukisan Ratu Laut Selatan. Konon, semua wanita yang dijadikan modelnya meninggal dunia tidak lama kemudian. Akhirnya, Basuki Abdullah memutuskan untuk melukis Sang Ratu tanpa model. Basuki Abdullah sendiri meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Di usia tua, dia dibunuh oleh salah satu pekerja setia di rumahnya yang kali itu hendak mencuri dari laci meja sang seniman. Sang maestro ditembak dengan menggunakan pistol miliknya sendiri yang tersimpan di laci. Akhirnya Pontiman Sutalib dan para guru menyetujui usul para Jati. Mereka takut pada tuduhan percaya tahayul yang sesungguhnya datang dari diri mereka sendiri. Tapi Kupu mengacungkan tangan dan dengan polos menyatakan ketakutannya. Katanya, kita tidak boleh memerankan Nyi Loro Kidul. Sama seperti kita tidak boleh pakai baju hijau di pantai. Nanti Nyi Loro Kidul akan mengambil kita untuk menjadi abdinya di kerajaan dasar lautan. Terjadi keributan kecil. Jati mengangkat tangan dan berteriak bahwa dia pernah memakai kaos hijau dan sepedaan sepanjang pantai selatan hilir mudik. Tidak ada ombak yang menghanyutkan dia. Semua orang dewasa malu mengajukan alasan klenik untuk menolak usul Jati. Tahayul bukan hal yang pantas untuk diajukan di sekolah. Larangan pakai baju hijau itu karena laut berwarna kehijauan. Kalau kamu diterpa ombak ya anak-anak, digulung ombak, baju hijau, kamu tidak kelihatan oleh regu penyelamat. Rupanya kecemasan Kupu itu timbul karena murid perempuan yang ditunjuk memerankan Nyi Loro Kidul adalah putri tercantik sekolah yang membuat ia berdebar-debar. Seriti namanya. Kelas 4.
Dia memiliki rambut demikian lebat yang tetap membuat jalinan tebal meski dikepang emas. Riak-riak pada rambutnya bagaikan renda. Matanya bening telaga, dipagari bulu mata lentik. Bibirnya delima meretak. Giginya biji menting. Dagunya lebah berganti. Pipinya pauh dilayar. Begitu cara menggambarkan perempuan cantik yang dipelajari Kupu di kelas bahasa Indonesia. Meskipun dia tidak tahu apa itu pauh dilayar atau delima rekat. Kenapa bagusnya lebah bergantung? Tentu saja ini kesempatan besar bagi Kupu untuk berkenalan lebih rapat dengan Sriti. Dia Sultan Agung, Sriti Nyi-Loro. Tapi ibunya sudah sering mendongeng tentang orang-orang yang hilang di pantai selatan. Mereka memakai baju hijau, warna yang disukai Nyi-Loro Kidul. Mereka diambil oleh sang ratu untuk menjadi pelayan di istana di bawah laut. Dia juga membaca beberapa majalah bekas yang dikirim dari rumah Suhu Budi. Di sana ada artikel tentang lukisan Ratu Laut Selatan yang dipasang di kamar 308 Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu. Begitu mengesankannya artikel itu hingga Kupu bisa mengingat nama hotel dan lokasi yang tidak pernah dia kunjungi. Dia membaca nama pesanggrahan itu, Samudra Beach Hotel. Tulisan itu juga dilengkapi cerita tentang nasib para model lukisan Basuki Abdullah. Ada yang mati terkena kanker payudara. Aku tidak tahu apa itu kanker, apa itu payudara. Tapi dari bunyinya, tentulah sesuatu yang menakutkan. Kanker dekat dengan akar. Payudara, payung udara, payung dari udara yang angker, melayang-layang dari langit seperti ubur-ubur dan hingga menghisap mereka yang terkena kutuk. Bagaimana kalau hal yang menakutkan itu nanti menimpa Sriti? Hari itu juga mereka berlatih dengan tambahan adegan baru. Jati yang membikinkan naskahnya sebab dia yang paling tahu cerita-cerita dalam babat. Lagu pembuka adalah variasi dari Kebu Giro, Gending Perkawinan. Digambarkan dalam adegan pertama, Sultan berkunjung ke istana Nyi-Loro. Sang Ratu memberi nasihat tentang perang. Dan Sang Ratu hadir lagi ketika tentara Mataram kalah setelah ditembaki tinja itu. Ratu Kidul muncul di ujung panggung yang berlawanan dengan Sultan Agung. Dia bagaikan kekuatan spiritual Mataram. Kupu bahagia sekali, wajahnya merona-rona sepanjang latihan. Tapi setelah latihan selesai dan Sriti menghilang dari pandangan, kecemasan muncul lagi di dalam hatinya. Bagaimana ia bisa yakin bahwa Sriti tidak akan kena tulah? Sriti telah berani memerankan penguasa Laut Selatan. Itu artinya dia telah berani menyamai Kanjeng Ratu. Oh, Sang Ratu tidak mau diduakan. Tidak satu perempuan pun boleh menyamai dia. Bahkan Basuki Abdullah saja memutuskan tidak memakai model lagi bagi lukisannya. Kupu merasa lututnya bergetar, tangannya dingin. Dia tidak berjalan ke arah pulang, melainkan menuju laut di bawah tebing-tebing gamping. Seekor alap-alap terbang mengitari puncak watu gunung. Kupu tiba di pantai. Langkahnya terhenti, dia menghadap ke laut. Dari belakang dia tampak seperti bocah yang begitu kecil di hadapan samudra. Ombak adalah tembok-tembok air yang berlapis-lapis bergerak bagai gergaji akan menggila siapapun yang hendak menantang sang ratu di kedalaman sana. Anak kecil itu tidak hendak menantang. Anak kecil itu hendak memohon belas kasih. Air matanya menitik. Dia memohon agar sang ratu mengampuni kelancangan kekasihnya jika itu dianggap kelancangan. Ampunilah